Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan kami dari kelompok 2 kelas 169 calon guru penggerak angkatan 11 dalam ruang kolaborasi modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Pada tugas ruang kolaborasi anggota kelompok 2 kali ini, kami akan mencoba untuk memanajemen bagaimana pengelolaan aset dan sumber daya yang kami miliki pada tingkat sekolah kami masing-masing. Kebetulan, kami kelompok 2 berasal dari tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Ibu Rini Putrianita SPSI berasal dari SMA Ibu Sugianti SPD berasal dari TK, Ibu Reni Puspitasari SPD berasal dari tingkat SMP, dan Ibu Helmi Novitasari SPD berasal dari tingkat SD. Pada kelompok kali ini, kami akan mencoba untuk menjabarkan aset dan sumber daya yang kami miliki yang berasal dari sekolah kami masing-masing. Tujuan pembelajaran khusus pada tugas kali ini adalah calon guru penggerak dapat mengidentifikasi berbagai sumber daya di daerah untuk sekolahnya dan strategi pemanfaatannya secara efektif. Dan berikut adalah macam-macam modal aset yang akan kami bahas yang ada di sekolah kami masing-masing. Yang pertama yaitu modal manusia, yang kedua modal sosial, yang ketiga modal politik, yang keempat modal agama dan budaya, yang kelima modal fisik, yang keenam modal lingkungan dan alam, dan yang ketujuh modal finansial. Kita mulai dari modal manusia. Yang pertama adalah kepala sekolah. Kepala sekolah yang kami memiliki kualifikasi pendidikan S1 dan S2 sebagai sekolah penggerak, dan fungsinya adalah merumuskan, menetapkan, dan mengembangkan visi misi dan tujuan sekolah untuk pengembangan sekolah. Yang kedua, pengawas. Fungsinya adalah mengawasi pelaksanaan program sekolah, dan yang kedua, mendampingi kegiatan sekolah. Berikutnya adalah orang tua. Orang tua berperan sebagai pendukung program sekolah dan sebagai narasumber untuk penunjang kegiatan anak yang tentu saja berkaitan dengan keahlian-keahlian yang dimiliki oleh orang tua. Kemudian, komite. Komite berfungsi untuk menjaga komunikasi antar orang tua, mengawasi penggunaan dana komite, dan membantu perencanaan dan pelaksanaan RAB atau RKAS sekolah. Modal manusia selanjutnya yaitu siswa. Kami memiliki siswa yang heterogen, yaitu perbedaan agama, kebudayaan, dan juga suku. Memiliki kemampuan, minat, dan bakat yang berbeda-beda, dan pasti saja masing-masing memiliki prestasi. Tenaga kependidikan, kualifikasi pendidikan SMP sampai dengan S1, melaksanakan administrasi, dan kemudian pengelolaan, pengembangan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan. Modal manusia yang kami miliki yang terakhir adalah pejabat setempat dan tokoh masyarakat, yaitu berfungsi untuk mengawasi lingkungan sekolah dan sebagai narasumber dan panutan, di mana hal tersebut juga terkait dengan keahlian-keahlian yang dimiliki yang berkaitan dengan materi-materi yang dibutuhkan oleh sekolah. Modal yang kami bahas selanjutnya yaitu modal sosial. Yang pertama adalah tata tertib sekolah dibuat untuk melatih kedisiplinan murid dan menjaga ketertiban sekolah. Yang kedua, keyakinan kelas dibuat agar murid menyadari akan nilai-nilai kebajikan yang dapat membentuk nilai karakter positif
di mana keyakinan kelas ini dibuat dan disepakati secara bersama. Rapat orang tua murid dan komite sebagai sarana komunikasi dalam menyampaikan informasi dari sekolah kepada orang tua. Berikutnya, kegiatan sosial sekolah dibuat agar memperkuat hubungan silaturahmi antar guru dan semua stakeholder sekolah. Yang terakhir adalah PGRI sebagai organisasi profesi guru. Modal fisik. Pada modal fisik ini, kami memiliki gedung kepala sekolah, guru, dan staf TU. Digunakan untuk tempat kegiatan kepala sekolah, guru, dan staf TU. Gedung kelas digunakan untuk ruang pembelajaran. Gedung UKS digunakan sebagai ruang untuk pengobatan dan penanganan kesehatan seluruh warga sekolah. Gedung laboratorium digunakan untuk kegiatan praktikum. Gedung aula digunakan untuk kegiatan dan pertemuan-pertemuan serta sosialisasi. Gedung perpustakaan digunakan sebagai pusat kegiatan literasi. Lapangan digunakan untuk kegiatan upacara bendera, apel pagi, kultum, senam, dan lain-lain. Berikutnya adalah kantin, yaitu untuk menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh warga sekolah. Berikutnya adalah musola, yaitu tempat kegiatan keagamaan. Labor TIK dipakai sebagai ruang ujian berbasis komputer dan pusat pembelajaran berbasis TIK. Yang terakhir adalah halaman bermain, yaitu untuk kegiatan melatih motorik kasar anak dan juga sebagai ruang belajar terbuka. Modal politik. Pada modal politik ini, kami melakukan beberapa kerjasama dengan beberapa pihak yang ada di luar sekolah. Contohnya adalah kerja sama sekolah dengan puskesmas, kerja sama sekolah dengan perusahaan perkebunan, kerjasama dengan instansi kabupaten, kerjasama dengan kepolisian. Pemanfaatan kerjasama dengan berbagai pihak di atas merupakan peran kepala sekolah dalam memimpin program sekolah dengan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan mampu melakukan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada murid dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Dalam kegiatan ini, seluruh kerjasama dilakukan sebagai penunjang kegiatan sekolah. Berikutnya adalah modal lingkungan dan alam. Pada modal lingkungan dan alam ini, kami memiliki taman sekolah yang digunakan untuk menanam bunga, menanam sayuran, dan greenhouse merupakan tempat budidaya tanaman obat keluarga dan tanaman dapur. Perkebunan teh merupakan tempat untuk belajar pembibitan teh, pemanenan teh, pengelolaan teh, pengemasan, dan hasil produksi teh. Kebetulan di daerah kami juga terdapat banyak sungai-sungai, di mana sungai-sungai ini merupakan tempat untuk anak bereksplorasi dan bermain di area sungai merupakan kegiatan yang sangat memacu kreativitas anak, kebebasan bergerak, berinteraksi dengan teman, dan berekreasi. Tempat wisata seperti objek wisata Bumi Perkemahan Canintoran, air terjun Tangsi Ampe, 1000 rumah gadang yang bisa dijadikan sebagai sumber belajar bagi murid, seperti kegiatan P5 yaitu tentang kearifan lokal atau sumber belajar mata pelajaran, serta dapat juga digunakan sebagai basis kegiatan ekstrakurikuler. Selanjutnya adalah modal finansial. Pada modal finansial ini kami memiliki modal yang pertama adalah BOS. Dimanfaatkan untuk kegiatan berpihak pada murid mulai dari dana penunjang pengembangan sekolah, pengadaan buku, pengadaan alat bermain anak, alat peraga, dan lain-lain. Selanjutnya adalah komite atau sumbangan orang tua. Dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan sekolah yang tidak terakomodir oleh dana BOS. Selain itu, untuk pendanaan kegiatan anak. Kantin sekolah untuk menunjang kewirausahaan sekolah. DAK
digunakan untuk pembangunan infrastruktur sekolah seperti sarana dan prasarana sekolah. Yang terakhir adalah dana OSIS, digunakan untuk menunjang kegiatan-kegiatan dari OSIS. Modal agama dan kebudayaan. Pada modal ini, kami telah melakukan beberapa kegiatan, yaitu kunjungan budaya, yang kedua, kegiatan P5 tentang kearifan lokal, yang ketiga, sholat duha dan sholat zuhur berjamaah, kultum Jumat, manasik haji, forum Anisa, infak Jumat, dan perayaan hari besar agama. Pada kegiatan model agama dan budaya ini disesuaikan dengan beberapa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan event-event atau kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya kami analisis terlebih dahulu. Dalam pemanfaatan model agama dan budaya, kami lakukan melalui penyelenggaraan kegiatan keagamaan dan kegiatan kearifan lokal pada P5. Serta kebudayaan, siswa memperkaya pengalaman belajar, menumbuhkan apresiasi terhadap budaya, serta dapat mengembangkan potensi siswa. Demikianlah kami menganalisis beberapa aset dan sumber daya yang ada dalam sekolah kami masing-masing. Sampai kita kepada kesimpulan, yaitu sekolah adalah ekosistem yang merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Sebuah ekosistem mencirikan satu pola hubungan yang saling menunjang pada sebuah tutorial atau lingkungan tertentu. Jika diibaratkan sebagai sebuah ekosistem, sekolah adalah sebuah bentuk interaksi antara faktor biotik dan abiotik. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Hubungan ini adalah aset yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai pendukung dan mengembangkan kualitas dan menjalankan program sekolah. Semoga kita akan menjadi generasi-generasi yang pandai mengelola aset dan dapat menganalisis aset-aset yang dapat kita gunakan untuk pengembangan dan pendukung pengembangan sekolah ke arah yang lebih baik. Berikut adalah umpan balik yang kami dapatkan dari kelompok 1, yaitu dari Bapak Ahmad Effendi. Umpan balik ini kami dapatkan pada saat presentasi Bukol kedua dalam kegiatan menganalisis aset milik daerah yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan sekolah. Next adalah umpan balik dari Ibu Mayrita. Yang ketiga adalah umpan balik dari Bapak fasilitator kami, yaitu Bapak Masri. Pada ketiga umpan balik yang kami dapatkan, sudah kami jadikan sebagai bahan refleksi dan sudah kami perbaiki pada slide yang mendapatkan masukan. Terima kasih atas umpan balik yang sudah Bapak Ibu berikan. Semoga proses pembelajaran ini berjalan dengan baik dan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Demikianlah penjabaran dari kelompok 2 tentang aset dan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah kami pada tema pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Semoga kami kelompok 2 dapat memberikan inspirasi kepada para penonton dan dapat memberikan masukan-masukan serta motivasi-motivasi baru tentang bagaimana kita mengelola aset dan memanfaatkan aset sebagai modal pengembangan sekolah. Semoga menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.